Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tubuh Yun 11 bergetar beberapa kali. Dia memandang Huang di alam bawah Si Hao. Dia bahkan belum berusia 18 tahun, namun dia sudah bisa memandang rendah bakat luar biasa dari alam yang lebih tinggi. Cepat dan ambil tindakan, bunuh dia. Para dewa yang bersembunyi berkata dengan suara rendah. Pada akhirnya, Yun 11 menenangkan pikirannya. Dia berjalan melalui kekosongan menuju puncak gunung itu, semakin dekat dengan Si Hao. Ada orang lain dari generasi muda klan surgawi yang akan bertarung? Semua orang menjadi kaget. Hal-hal telah mencapai tingkat ini, tetapi klan kaisar di masa lalu masih tidak mau menyerah? Hal-hal sudah menjadi seperti ini. Semua orang sudah sangat yakin bahwa sebenarnya tidak banyak orang di 3.000 provinsi seusia Si Hao yang bisa bersaing dengannya. Jelas bahwa pahlawan klan surgawi tidak termasuk di antara orang-orang ini. Wanita ini benar-benar cantik, seperti peri yang keluar dari lukisan. Banyak orang berteriak keheranan. Yun 11 terlalu cantik, kulitnya seperti batu giok halus dan matanya seperti batu permata. Lekukan sosoknya sangat indah, dan saat pakaian ungunya berkibar-kibar, dia bisa disebut kecantikan yang tak tertandingi. Mutiara klan surgawi Shies. Dia juga bergabung dengan batu mandat surga, jadi statusnya sangat tinggi. Seseorang mengenalinya. Kulit Yun 11 berkilau putih dan tembus pandang. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah puncak gunung lainnya. Pemuda itu sangat tenang saat dia membawa batu mandat surga di tangannya. Cahaya cemerlang memenuhi langit, cahaya suci mengalir ke langit, membuatnya tampak seperti dewa-dewa. Emosinya rumit. Mereka telah saling berhadapan sebelumnya, bertarung dengan hidup dan mati di telepon, bepergian bersama, dan sekarang mereka berakhir seperti ini. Kamu tidak bisa maju lagi. Klan surgawi diam-diam mentransmisikan, menyuruhnya untuk tidak mendekat. Jelas bahwa tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Huang. Hanya dengan menggunakan koneksi antara keduanya, membuat pihak lain terganggu, dan kemudian dari jauh, tiba-tiba menggunakan artefak magis Dewa Surgawi, dia bisa memberikan pukulan fatal. Dewa klan surgawi memperingatkan berulang kali, dan kemudian juga akan mengambil tindakan. Dia adalah, mata Feng Wu mengungkapkan cahaya ilahi. Dia melihat ke medan perang, dan kemudian ke klan surgawi. Huang dalam bahaya. Tidak mungkin klan surgawi akan membiarkannya pergi. Ruang antara alis King Yi bersinar. Garis api hijau melompat, bersinar cemerlang. Pakaian putih saljunya tidak ternoda oleh debu, dan sosoknya murni dan dunia lain. Dia berkata dengan lembut, saya tidak berpikir apapun akan terjadi. Hidupnya cukup gigih. Kamu akan membantunya? Feng Wu memperhatikan perubahan yang terjadi pada ruang di antara alisnya, sudah mengetahui bahwa itu adalah api kuno, api bulan hijau, salah satu api paling langka di dunia. Di udara, Yun 11 menghela nafas. Tubuhnya anggun, kaki lotusnya bergerak dengan anggun. Rambut ungunya bersinar, dan seperti awan, mereka naik. Seluruh keberadaannya menjadi agak tidak jelas. Alis hitamnya sedikit merajut, matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia menatap Si Hao. Dia membuka mulutnya beberapa kali, membuka bibir merah ceri untuk berbicara, tapi dia selalu menutupnya lagi. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, apa yang harus dikatakan? Di sisi lain, Si Hao sangat tenang, tampak tidak terganggu.
Dia memiliki hati nurani yang bersih. Mereka berdua berasal dari alam yang lebih rendah, dan dia percaya bahwa dia telah bertindak dengan kebajikan dan kebajikan. Di kota surga, Yun 11 mungkin tidak memiliki kekuatan apapun, tidak dapat membuat keputusan apapun, dipaksa untuk diisolasi oleh para dewa surgawi, jadi itulah sebabnya dia tidak dapat menyelamatkannya. Itu sebabnya dia tidak mengarahkan kebencian padanya. Yun 11 merasakan gelombang rasa sakit yang membakar. Tatapan pihak lain membuat gelombang besar mengaduk di dalam hatinya. Dia menghentikan langkahnya, tampak agak linglung. Dia merasa sedikit tidak nyaman saat dia melihat ke depan. Keduanya masih tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yun 11 berhenti begitu saja, tidak lagi bergerak maju. Di belakang, para dewa klan surgawi mengangguk. Dia masih dalam jarak aman. Ini juga merupakan jenis ujian untuk Yun 11, melihat apakah hatinya benar-benar milik klan. Tempat ini sangat sepi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Yun 11 rumit. Peristiwa masa lalu, tawa di antara mereka, perselisihan dan omelan, serta perlindungan di sepanjang perjalanan itu, semuanya membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika mereka bertemu lagi. Kemudian, dia menyingkirkan kemurungannya, ekspresinya menjadi tenang. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah, memancarkan cahaya cemerlang. Dia dengan tegas bergerak dan membuka telapak tangannya untuk menggunakan artefak yang berharga. Ya! Suara logam terdengar di udara, mengguncang langit dan bumi. Telapak tangannya melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Sebuah artefak muncul, melepaskan kekuatan ilahi dan simbol yang sangat kuat. Pada saat itu, suasana adegan menjadi tegang. Murid Si Hao menyempit. Dia melihat ke arah itu, ke arah Yun 11. Semua teks tulangnya berkembang. Tidak baik. Seseorang berkata dengan lembut, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi buruk. Ada fluktuasi dewa surgawi. Artefak magis itu sangat istimewa. Bahkan tanpa menggunakan banyak kekuatan untuk mengaktifkannya, itu bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mata Yun 11 tegas saat dia menatap Si Hao. Dia mengangkat telapak tangannya, dan bunga teratai putih murni muncul di tangannya, melepaskan cahaya surgawi yang melimpah ke surga. Ini melepaskan fluktuasi teks tulang yang menakutkan. Dia memegang bunga itu saat dia berdiri di sana, suci dan penuh keberuntungan. Dia menunjuk ke depan, mengarahkannya ke Si Hao. Para pembudidaya dari semua sekte mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada desas-desus bahwa Si Hao sebelumnya telah mengawal wanita ini selama ratusan ribu li, tetapi sekarang, sepertinya itu mungkin tidak benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapinya seperti ini? Ketika klan surgawi melihat ini, beberapa ahli mengungkapkan senyum tipis. Segera setelah itu, King Yi menyadari betapa kejamnya ini, membuat orang-orang di tempat kejadian muncul dan menggunakan tindakan nyata untuk berurusan dengan Si Hao. Ini lebih efektif daripada mengatakan apapun, tidak perlu membantah apapun. Sejak Yun 11 mengambil tindakan, bagaimana mungkin mereka masih mempercayai rumor bahwa Huang mengantarnya melewati dataran darah? Ini tidak baik. Seperti yang diharapkan, ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka semua berubah, mulai mendiskusikan ini dengan suara lembut. Huang benar-benar kejam. Sepertinya apa yang dikatakan klan surgawi mungkin tidak salah. Kesan pertama adalah yang terkuat. Sekarang sepertinya kebenaran mungkin tidak seperti itu. Yun 11 memegang bunga di antara jari-jarinya, mengaduk teks tulang. Artefak magis dewa surgawi ini mengeluarkan suara kengkiang. Cahaya keberuntungan tumbuh lebih besar,
menenggelamkan puncak gunung di depan, membuat tempat ini cemerlang. Awan energi melonjak. Insting bertarungnya kurang. Bagaimana dia bisa seperti ini? Hanya dengan menyerang secara langsung dia akan memiliki kesempatan. Seorang dewa dari klan surgawi mengerutkan kening, merasa sedikit tidak puas. Wajah Yuyu menjadi pucat pasi, tidak mengatakan satu hal pun saat dia melihat pemandangan itu. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan. Dia hanya bisa melihat Yun 11 beraksi. Ini mulai. Para pembudidaya dari berbagai sekte berteriak ketakutan. Mutiara klan surgawi memegang artefak magis, dan kemudian dia tiba-tiba membantai, mendekati Si Hao. Maafkan saya. Mata besar Yun 11 benar-benar merah saat dia berbicara, menatap Si Hao saat dia bergegas mendekat. Ke arah Akademi Dewi, beberapa tetua mengerutkan kening. Ada api yang melompat-lompat di sekitar tubuh mereka, melepaskan aura yang kuat. Haruskah kita membantu pemuda ini? Ini cukup merepotkan. Klan Celestial pasti memiliki ahli yang turun, dan pertempuran hebat tidak akan terhindarkan saat itu. Seseorang berkata dengan lembut. Feng Wu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa pemuda ini cukup akrab. Dia tiba-tiba agak mirip dengan kawan yang dia temui saat itu di altar tembaga Sparrow. Ruang antara alis King Yi bersinar. Garis api ilahi hijau melesat keluar, dan seperti bulan hijau, itu bergerak di langit, berkedip-kedip dengan cahaya abadi. Dia menatap medan perang, secara bersamaan memperhatikan arah Celestial Clan. Si Hao menghela nafas. Mereka benar-benar masih berakhir seperti ini. Dia akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia akan melepaskan serangan kuat segera setelah dia pindah 100 sang. Dia tidak kekurangan artefak magis yang menakutkan padanya. Siapapun yang memandang rendah dia pasti akan mati. Yun 11 dengan cepat bergegas. Artefak magis di tangannya melintas, tiba-tiba membelah kekosongan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Si Hao tercengang. Dia dengan mudah menghindarinya. Retakan besar muncul. Kekosongan itu tidak stabil. Maaf, di City of Heaven, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yun 11 berbicara, wajahnya membawa rasa bersalah. Sepertinya dia benar-benar merasa tidak nyaman. Retakan meluas kemana-mana dalam kehampaan. Itu sudah meletus, mengganggu indera ilahi semua orang. Dia dengan cepat berkata, aku akan memberimu artefak magis Dewa Surgawi ini. Anda dapat menggunakan ini untuk bergerak melalui kekosongan dan pergi. Itu bisa menembus kehampaan. Si Hao tercengang. Teks tulang yang menyala-nyala di tubuhnya surut, tidak mengambil tindakan. Dia menatap Yun 11 dengan kaget, tidak pernah berharap dia mengucapkan kata-kata ini. Cepat dan pergi. Saya tidak tahu apakah mereka ada di sini, tetapi jika tidak, mereka akan segera tiba. Kamu harus menggunakan kesempatan terakhir ini. Setelah mengganggu kehampaan, dia masih menggunakan indera sucinya untuk berbicara. Dia tampak sangat cemas dan khawatir, juga sangat berhati-hati. Siapa? Si Hao bertanya. 2 dewa surgawi. Mereka pergi untuk menyambut pelindung Dao. Dengan keberadaan tabu semacam itu turun, bahkan jika ada seseorang yang melindungimu, itu masih belum cukup. Kamu harus cepat dan pergi. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengangkat tangannya, mengirimkan teratai putih bersih keluar. Itu berputar ringan, membawa dirinya ke udara dan turun menuju Si Hao. Namun, tidak ada niat membunuh. Mata Si Hao menjadi cemerlang.
Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang dia harapkan. Karena Yun 11 akan mengambil tindakan terhadapnya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Sekarang, bagaimanapun, semuanya ternyata benar-benar berbeda. Cepat dan pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan punya waktu, desak Yun 11. Siapa saya? Saya Huang. Klan surgawi juga tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Anda tidak perlu mengambil risiko untuk saya. Si Hao dengan tenang berbicara, tetapi ada kepercayaan diri yang kuat untuk penampilannya. Dia menggerakkan tangannya, dan kemudian cahaya lembut menghentikan teratai suci putih murni, membuatnya berbalik dan terbang mundur ke tangan Yun 11. Yun 11 tercengang, merasa sedikit tertekan. Dia merasa seperti si Hao memiliki semacam kesalahpahaman, tidak memaafkannya untuk acara kota surga, dan itulah sebabnya dia tidak menerima bantuannya. Air mata langsung mengalir dari mata indahnya. Aku mengecewakanmu. Suara Yun 11 bergetar. Bagaimanapun, pemuda yang kuat ini mengalami siksaan hidup dan mati untuk mengantarnya kembali ke klan. Namun dia diperlakukan seperti itu, di penjara hitam. Itu benar-benar sulit untuk memaafkan. Cepat dan pergi, atau kau benar-benar tidak akan bisa pergi. Yun 11 menyeka air matanya dan berkata dengan serius, memohon si Hao untuk pergi dengan artefak magis Dewa Surgawi. Yun 11, kamu salah paham, aku tidak menentangmu. Si Hao menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tersenyum. Giginya seputih salju dan berkilau, sangat cemerlang. Ketika Yun 11 melihat penampilannya, dia merasa terganggu sejenak. Mengapa orang ini seperti ini, tidak berlari bahkan di saat genting seperti ini, masih bertingkah seperti masa lalu? Ada yang tidak beres. Jelas bahwa banyak orang menemukan keanehan situasi. Bukankah mereka akan bertarung? Mengapa mereka berdua berdiri di sana tanpa bergerak? Meskipun Yun 11 mengambil inisiatif untuk menyerang, membelah kehampaan, celah kehampaan besar mengisolasi indera ilahi semua orang, masih ada beberapa orang yang menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Itu benar-benar klan surgawi yang menganiaya dia. Gadis itu membantu Huang. Ketika kata-kata ini diucapkan, kegemparan segera terdengar di wilayah pegunungan. Hal semacam ini terjadi secara tak terduga. Pada saat itu, wajah banyak ahli dari Celestial Clan menjadi jelek. Yun 11 tiba-tiba melakukan ini, memunggungi klan untuk membantu si Hao melarikan diri. Bukankah ini sama dengan Celestial Clan yang ditampar wajahnya? Mereka sekarang memiliki nama buruk menggigit tangan yang memberi mereka makan. Seseorang berkata dengan lembut. Di wilayah pegunungan, terjadi kegemparan besar. Sulit bagi tempat ini untuk menjadi tenang. Hong. Wajah banyak orang dari klan surgawi menjadi pucat. Para ahli tingkat ilahi sangat marah. Mereka tidak lagi berpikir untuk menebus wajah apapun, langsung mengambil tindakan, membantai ke depan. Kenapa kamu belum pergi? Yun 11 berteriak, merasa sangat mendesak. Wajahnya yang sangat cantik penuh dengan kekhawatiran. Dia ingin memberikan artefak magis Dewa Surgawi kepada si Hao lagi. Aku tidak membutuhkannya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Selain itu, sepasang sayap ilahi petir muncul di belakangnya. Dengan goyangan ringan, pancaran petir dilepaskan dalam puluhan ribu. Dia berubah menjadi seberkas kilat, secara tak terduga menghadapi para dewa. Semua orang menjadi terpana. Pemuda ini tidak lari, tiba-tiba akan menantang para dewa ini? Pada titik ini, tidak ada alasan atau wajah yang tersisa. 12 ahli alam api ilahi klan surgawi segera bergegas.
Semuanya meledak dengan kekuatan, mengaktifkan teknik yang berharga. Shi Hao terkejut. Ada senjata pembunuh yang hebat di antara mereka, tidak sederhana sama sekali. Meskipun tidak pada tingkat dewa surgawi, itu masih sangat menakutkan. Dia tidak menahan apapun. Sungai surgawi dan kilat, bumi kuning, dan lainnya semua mengalir keluar dari tungku pil, menenggelamkan semua yang ada di depan, menyerang tanpa pandang bulu. Zat ini membawa kekuatan kutukan yang kuat. Selain itu, ada vas batu giok murni yang berkedip-kedip dengan cahaya yang disembelih ke depan. Ini adalah rampasan perang yang dia dapatkan dari keturunan seorang raja dari klan perang saat mengawal Yun 11 melalui dataran darah. Itu dekat dengan tingkat dewa surgawi, tetapi sebelumnya telah terkorosi oleh bumi kuning. Saat ini, itu masih hampir tidak dapat digunakan. Kedua belas dewa menyingkir, tidak ada dari mereka yang ingin terinfeksi oleh kutukan tungku pil atau diserang oleh artefak magis yang menakutkan. Mereka tidak pernah menyangka Shi Hao memiliki begitu banyak harta pada dirinya. Dia menghentikan semua senjata pembunuh hebat mereka dan bahkan menekan mereka dengan serangan baliknya. Shi Hao menggerakkan sayapnya. Sayap cemerlang yang terbentuk dari petir sangat kuat, memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah dia adalah seberkas petir berbentuk manusia. Dia bertabrakan dengan ahli alam api ilahi, dan setelah keduanya sangat bentrok, hati semua orang bergetar. Pakar alam api ilahi itu meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Apa? Banyak orang berteriak keras, tidak memahami detailnya. Shi Hao mengubah arah, dengan cepat bergegas menuju individu lain dengan membunuh, masih mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Dia meletus dengan cahaya ilahi, mengirimkan tinju. Pakar alam api ilahi kedua hancur berkeping-keping. Di wilayah pegunungan ini, semua orang terguncang. Mereka semua berteriak ketakutan. Kemudian, ahli realm api ilahi ketiga ditangkap oleh kecepatan kilat Shi Hao, meledak hidup-hidup, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Ini secara alami karena kekebalan magisnya. Lupakan para pembudidaya dari sekte lain, bahkan dewa klan surgawi tidak tahu bahwa kemampuannya sekuat dan menakutkan ini. Itu karena dalam pertempuran besar tambang ilahi, para ahli alam api ilahi yang secara pribadi mengalami semuanya terbunuh, jadi tidak ada yang bocor. Meskipun klan surgawi menyadari kemampuan ini, mereka pasti tidak pernah menyangka itu akan mengejutkan. Kekebalannya begitu besar sehingga bahkan kekuatan magis para ahli realm api ilahi tidak dapat melakukan apapun. Mereka tahu Shi Hao memiliki metode, bahwa apa yang dia andalkan adalah senjata pembunuh yang hebat. Jelas bahwa mereka telah membuat persiapan, tetapi pada akhirnya, bukan ini masalahnya. Seseorang berteriak sedih. Tinju Shi Hao menghancurkan dewa, menyebabkan mereka meledak di udara. Hujan darah bertebaran di mana-mana. Semua orang mulai mengoceh dan mengoceh ketakutan. Apakah ini masih ahli tertinggi sialan? Dia benar-benar membantai para ahli alam api ilahi. 12 ahli tingkat ilahi awalnya mengepung dan menyerang Shi Hao, menjebaknya di tengah, namun pada akhirnya, jarak ditarik begitu dekat, seolah-olah binatang buas gila mengejar mereka. Shi Hao seperti singa di antara serigala, rambutnya menari-nari liar dan matanya seperti kilat dingin. Dia melepaskan pembantaian besar. Makhluk kecil yang jahat, kamu berani? Di belakang, 5 dewa sejati muncul. Wajah mereka seram saat mereka meraung marah. Mereka semua juga membantai. Hasil ini sulit diterima. Pihak lain benar-benar membantai para ahli klan surgawi seperti ini.
Mereka telah lama meneliti secara menyeluruh. Alasan mengapa Si Hao mampu membantai dewa sejati adalah karena badai petir. Dia menurunkan kesengsaraan petir surgawi yang mengejutkan dunia. Namun, saat ini, hari cerah, jadi tidak mungkin dia bisa menggunakan sihir terlarang jenis itu. Tanpa meluangkan waktu untuk berpikir, dia mengeluarkan segel simbol berwarna merah seperti darah. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkannya ke arah mereka, membuatnya meledak di udara. Langit berguncang, api warna-warni merah meletus, menutupi sebagian besar langit. Itu sangat menakutkan. Kekuatan magis melonjak seperti ombak besar. Ini adalah simbol salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi yang diperoleh Yulun, dan sekarang itu digunakan oleh Si Hao. Identitas Yulun sangat istimewa. Itu bukan karena alasan 6 pahlawan, tetapi karena dia adalah keturunan dewa surgawi. Dia sangat disayangi, dan itulah mengapa jenis simbol ilahi yang langka ini diberikan kepadanya. Tidak banyak anggota klannya yang tahu bahwa dia memiliki hal semacam ini pada dirinya, dan semakin kecil kemungkinan mereka mengetahui bahwa Si Hao mendapatkannya. Saat ini, simbol ilahi meledak, membuat 5 dewa sejati tercengang. Mereka kemudian dengan cepat mundur ke belakang. Mereka sebelumnya bergegas maju dengan artefak pembunuhan yang hebat, tetapi pada akhirnya, simbol ilahi ini meledak, menghancurkan hampir semuanya. Harta karun rahasia yang menakutkan itu semuanya hancur, berubah menjadi pecahan. Selain itu, ada 2 orang yang tersapu oleh cahaya tersebut. Salah satu dari mereka segera memiliki tubuh dan jiwanya musnah, tidak mampu menahan kekuatan dewa surgawi, dan yang lainnya terluka parah, terbang keluar. Tubuhnya berlumuran darah. Reaksi 3 lainnya cepat, nyaris menghindari bencana ini. Apa yang membuat mata klan surgawi keluar dari rongganya adalah bahwa sayap dewa petir di belakang Si Hao bergerak, membawanya ke bawah. Dia memenggal kepala dewa sejati yang terluka parah dan menghancurkan roh primordialnya. Sekelompok orang menjadi gila, dengan marah meraung keluar. Pada saat itu, 4 ahli alam api ilahi yang hebat dibunuh oleh Si Hao, dan kemudian 2 dewa sejati mati dengan keluhan yang tersisa. Darah mereka terciprat kemana-mana, mati tetapi mata masih terbuka. Hasil ini, lupakan tentang membuat darah ras surgawi mendidih, tetapi bahkan para pembudidaya yang menonton dari samping menjadi gila. Ini terlalu tak terbayangkan. Dia benar-benar menghasilkan hasil seperti ini. Waktu kekebalan magis habis. Si Hao dengan tegas mundur, mengumpulkan semua jenis artefak magis untuk mempertahankan diri. Dia turun ke gerbang biara Supreme Being Daorite. Hasil pertempuran ini bisa dianggap sangat mulia. Itu mengejutkan semua makhluk di sini. Bagaimana bisa seperti ini? Banyak orang terkejut. Pemuda ini adalah monster. Sesaat kemudian, terdengar gemuruh dari kejauhan. Cahaya gemilang menyala, dan sosok yang menakutkan mendekat, membuat seluruh langit dan bumi ini bergetar. Tak terkendali. Jelas bahwa eksistensi yang datang merasa ada sesuatu yang terjadi. Mereka sangat marah, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Dewa surgawi. Banyak orang gemetar, merasakan tekanan semacam ini. Tubuh mereka gemetaran. Leluhur tua. Pakar klan surgawi berteriak keras. Mereka terus menderita kekalahan hari ini, jadi api sudah lama mulai menyala di dalam hati mereka. Semut kecil yang remeh, berulang kali menyinggung klan saya. Hari ini, saya ingin melihat kemana Anda akan lari. Bahkan dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, sebuah tangan besar terulur ke bawah. Itu bahkan lebih besar dari punggungan gunung,
menutupi seluruh langit dan bumi. Itu mengelilingi gerbang gunung Supreme Being Daorite. Ekspresi semua orang menjadi pucat. Ini adalah kekuatan surgawi. Bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dari dalam Supreme Being Daorite juga. Itu langsung menampar keluar dan disertai dengan suara. "Serangga, kamu berani menyentuh muridku?" Tersesat. Semua orang menjadi tercengang. Mereka pikir mereka salah dengar. Siapa yang menyebut Dewa Surgawi serangga? Sesuatu yang membuat mereka gemetar masih menunggu untuk terjadi. Setelah tangan besar itu ditepuk, dengan suara hong, seluruh lengan Dewa Surgawi itu hancur berkeping-keping, menghilang dari tempat ini. Selain itu, suara yang sangat besar terdengar di udara dari kejauhan. Sosok besar terbang keluar, dan kemudian jatuh ke pegunungan, menghancurkan beberapa puncak gunung. Itu jelas tubuh Dewa Surgawi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.